وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Melanjutkan majlis pertama terkait musibah yang menimpa umat manusia dalam bentuk diturunkannya wabah penyakit yang benar-benar menyita biaya yang sangat besar, tenaga yang banyak, keguncangan di bidang perekonomian dan politik, ketakutan yang sangat dahsyat menimpa umat. Maka malam hari ini adalah bagian kedua dari pembahasan tentang hal ini, yaitu wabah penyakit dari sebuah virus yang disebut hari-hari ini dengan virus corona. Salah satu bagian dari penyakit yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, Allah kirim, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaan alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan bersamanya obat yang menyembuhkannya. Taulah, berilmulah orang-orang yang berilmu tentang cara pengobatannya atau obat tersebut. Jahillah orang-orang yang jahil tentangnya. Tingkat keilmuan dan pengetahuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tentang obat penyakit yang Allah turunkan bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ada yang jahil sama sekali, ada yang memiliki ilmu namun sedikit tentangnya, ada yang memiliki ilmu lebih dari yang sebelumnya, dan ada yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari itu tentangnya. Dan di situ ada orang-orang yang jahil, tidak tahu bagaimana dan apa obat untuk penyakit tersebut. Tetapi tidaklah Allah turunkan suatu penyakit. Ma anzalallahu da'an, kalimat da' nakira fi siyaq an-nafi, sebuah kalimat yang berbentuk nakirah yang tersusunkan dalam redaksi pembicaraan yang mengandung unsur penafian. Ma anzalallah, tidaklah Allah turunkan da'an, suatu penyakit apapun itu yang zahir, yang nampak, terlihat akibatnya di anggota tubuh ini, ataukah yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Nah, bersifat umum, mematikan ataukah tidak mematikan. Illa wa anzala lahu shifa, kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat. Terkait permasalahan ini sempat kita sebutkan dalam majlis pertama bahwa semua ini terjadi dengan ketentuan takdir yang gak akan pernah luput sesuatu apapun di muka bumi ini dari ketentuan takdir, dari ilmu Allah. Bahwasanya Allah mengetahui semua itu sebelum terjadinya, dan ketika terjadi bagaimana prosesnya, dan setelah terjadi apa yang akan muncul
semuanya Allah sudah mengetahuinya. Yang kedua, bahwa Allah telah mencatat semua itu dalam Al-Lauhul Mahfuz, nggak ada yang luput satupun dari catatannya. Satu virus yang kecil yang ada di negeri ini, di ujung dunia sebelah sana, akan menyerang si fulan, akan menyerang si Illan, semuanya sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Dan semua itu terjadi, tidak ada yang lepas dari masyiah Allah, dari kehendak Allah. Nggak ada satu kejadian pun yang lepas dari kehendak Allah. Virus itu mau berjalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, masuk ke tubuhnya si fulan, tidak masuk kepada si fulan. Dia sudah ada di dekatnya si fulan, tapi tidak masuk, malah masuk kepada tubuhnya fulan yang jauh dari situ. Semuanya nggak lepas dari masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin beriman terhadap ketentuan takdir dengan segala maratibnya, maratibul qadar, sehingga benar-benar ketika seorang mukmin selamat dari sebuah musibah atau berhasil mencapai atau meraih sesuatu yang dia inginkan, dia tidak berbangga. Dia tidak mengatakan inilah hasil perjuangan kita, inilah hasil upaya kita melakukan ini dan itu. Kalau tidak begini maka akan begitu dan begini. Tidak, seorang mukmin tidak berbangga. Dan seorang mukmin juga tidak kecil hati, tidak putus asa, tidak pesimis ketika mengalami kegagalan, bahwa dia tertimpa musibah itu, terkenai penyakit tersebut, kemudian dia mengatakan ini karena kita tidak melakukan ini dan itu, ini akibat daripada kita begini dan begitu. Sudah, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua itu adalah takdir Allah, dan segala yang Allah kehendaki pasti Allah melakukannya. Ini seorang mukmin. Penting pada hari-hari ini diingatkan kepada ketentuan takdir dan keimanan kepada rukun iman yang keenam ini. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Agar Anda beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang harus diingatkan. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah sebuah musibah menimpa di muka bumi kepada umat manusia, kepada makhluk, atau menimpa diri-diri kalian, pribadi-pribadi kalian, kecuali semua itu sudah dalam sebuah catatan sebelum kami menciptakan semua itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Enggak usah dibayang-bayangkan sulit. Bagi Allah yasir, mudah. Laisa bi'aziz, tidak sulit bagi Allah. Kemudian Allah lanjutkan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berputus asa, berkecil hati, diakibatkan kegagalan-kegagalan kalian, kegagalan mendapatkan kebaikan atau menyelamatkan diri dari kejelekan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berbangga-bangga dengan keberhasilan yang kalian raih, berhasil mendapatkan kesehatan atau terselamatkan dari penyakit itu. Jangan ada yang berbangga, baik pribadi atau komunitas tertentu, ataukah atas nama negara dan seterusnya. Jangan berbangga. Semua itu sudah dalam catatan takdir Allah. Dan Allah itu tidak suka kepada mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbangga-bangga, congkak. Allah tidak suka. Seorang mukmin berupaya, berbuat, melakukan sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab keselamatan. Jangan berbangga, jangan sombong, jangan congkak. Ayyuhal muslimun,
beberapa hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya, hadis Usama bin Zaid, hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga bisa diingat kembali. Hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah mengatakan anit ta'un, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, aku bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit at-ta'un, fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku, annahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha'u min ibadihi, ala man yasha', bahwa itu adalah sebuah azab yang Allah sengaja kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan hanya kafirin, bukan hanya musyrikin yang akan dikirim, juga mukminin. At-ta'un pernah terjadi di Syam, di wilayah kekuasaan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, wa hum mu'minun wa fihim as-sahabah. Di tengah-tengah mereka ada para sahabat Nabi, dan yang terbunuh antara lain adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhum wa ardhah, ahadu al-ashar al-mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10 deretan nama mulia para sahabat yang langsung ditunjuk hidung oleh Nabi, ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah, meninggal dunia karena ta'un. Jadi Allah mengirim kepada siapa saja, bisa berupa azab kepada suatu kaum, qala wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan wabah tersebut sebagai rahmah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Azab li qaumin wa rahmah li akharin. Azab untuk suatu kaum, tetapi dia juga rahmah untuk kaum yang lainnya. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladih. Tidaklah seorang yang saat terjadi wabah penyakit besar at-ta'un menimpa negerinya, kemudian dia tetap tinggal berdomisili di tempat tersebut, sabiran muhtasiba, dalam keadaan dia sabar, menahan diri menjalankan syariat. Sabar dia, tahu Nabi melarang keluar dari tempat yang tertimpa wabah, sebagaimana telah kita ketahui dari hadis Usama bin Zaid dan selain beliau. Sabar menahan diri. Ada orang-orang di sekitarnya terkena wabah yang membahayakan, yang mematikan. Dia ingat sunnah memerintahkan jangan keluar dari kampung atau negeri tersebut. Menahan diri dia, menyikapi saudara-saudaranya yang telah sakit. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian mau tetap bersabar, yakni bersabar menjalankan ketentuan syariat dalam menyikapinya. Bukan logika, bukan perasaan, bukan kepentingan, tapi syariat. Termasuk musibah ini tadi. Berita sampai kepada saya bahwa beberapa orang dari beberapa negara telah berusaha melarikan diri keluar dari negerinya untuk pindah ke beberapa negeri. Jika berita ini benar, maka penting kepada kita semuanya mengambil pelajaran, dan mereka mungkin saja mendengar nasihat-nasihat yang semisal ini agar mereka kembali bersabar, sabiran. Apalagi itu ada ketentuan pemerintah, waliul amr, untuk tidak keluar dari negerinya. Jangan melanggar. Jangan melanggar ketentuan waliul amr. Itu adalah sunnah yang pertama dan utama yang Rasulullah SAW menyatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar adanya wabah ta'un di suatu negeri, jangan kalian masuk ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin
fala wa antum biha fala takhruju minha firaram minhu. Jika engkau berada di negeri tersebut, di negeri yang tertimpa wabah tersebut, jangan lari keluar meninggalkan negeri itu karena melarikan diri dari penyakit tersebut. Jangan, diam. Sunnah Nabi, jangan dilanggar. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih akibat dari mukhalafah yang dia lakukan. Ayuhal ikhwah, kemudian Rasulullah melanjutkan, muhtasibah, sabarnya itu betul-betul didorong oleh keinginan mendapatkan ajr, al-ihtisab, ikhlas. Ya'lam annahu la yusibuhu. Ini yang ketiga. Illa ma kataballahu lahu. Dia benar-benar tahu, dia benar-benar berilmu, benar-benar yakin, beriman bahwasanya tidak akanlah penyakit itu menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah catat dalam takdirnya, kecuali yang telah Allah takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali kalau seperti itu, sabiran muhtasiba, ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, maka Allah akan catat untuknya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, seorang mukmin mendengar ini tenang. Seorang mukmin dan masyarakat mukminin, pemerintah mukminin mendengar hadis yang seperti ini tidak panik. Nah, begitu juga dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang terhitung mati sebagai syahid ada 5 golongan. Al-mat'un wal-mabthun wal-ghariq wa sahibul hadm wasyahid fi sabilillah. Siapa 5 golongan itu? Al-mat'un, yaitu orang yang ditimpa oleh ta'un. Nah, mati karena ditimpa oleh wabah penyakit ta'un. Wal-mabthun, orang yang terkena penyakit perut kemudian dia meninggal dunia. Apa saja nama penyakit yang menyerang perut? Ya. Barakallahu fikum. Kolera, tipes, apa aja. Nah. Ya. Wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Tsunami lah ataukah tenggelam di laut, ya, tenggelam di sungai. Nah. Wa sahibu al-hadm, orang yang mati karena reruntuhan bangunan yang menimpanya. Nah, baik karena gempa ataukah karena yang lainnya. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di medan tempur membela agama Allah, jihad. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Bahwa wabah penyakit yang melanda negeri at-ta'un, yaitu at-ta'un, adalah sebagai persaksian bagi setiap muslim. Maksudnya apa? Sebagai sebab dia mati sebagai syahid. Ayuhal ikhwah, tentu semua ini bukan menafikan atau melarang dan mencegah kita untuk melakukan upaya-upaya menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, negeri dari wabah penyakit yang mematikan itu. Tidak demikian.
Karena di sana nanti ada beberapa hadis yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah menyikapi semua itu. Bagaimana Nabi kita membimbing umat, dan ini salah satu min mahasin dinina, dinil Islam. Salah satu bentuk keindahan agama kita ini, al-Islam. Sampai urusan seperti ini pun dibimbing. Karenanya para ulama meletakkan bab-bab tentang ini. Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma minal a'imma, Abu Amr Ad-Dani, Ibnul Qayyim, na'am, barakallahu fikum, wa ghairuhum meletakkan abwab muhimmah tentang masalah ini. Wa ahadits katsirah, banyak sekali bab-bab yang penting tentangnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan sebuah bab yang berjudul atau fasl, sebuah pasal pembahasan khusus. Faslun, kata beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit taharruz minal adwa al-mu'diyah bi tab'iha wa irsyadihi al-asihha ila mujanabati ahliha. Pasal pembahasan tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertaharruz, mengambil langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan dari penyakit-penyakit menular. Dan bimbingan beliau bagi orang-orang yang sehat untuk menjauhi orang-orang yang terjangkit penyakit menular tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang banyak sekali tentang masalah ini, termasuk tentang at-ta'un, tentang al-majdhum alladhi asabahu al-judham, yang ditimpa atau terjangkit penyakit kusta atau lepra yang mematikan dan menular. Nah, di pembahasan lain juga Imam Ibnul Qayyim menyeletakkan sebuah fasal, sebuah pasal pembahasan yang berjudul fi hadyihi fit ta'un wa ilajihi wal ihtiraz minhu. Tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi at-ta'un, wabah penyakit menular, dan bimbingan beliau tentang cara pengobatannya serta al-ihtiraz, langkah-langkah preventif atau pencegahan dari penyakit menular tersebut. Subhanallah, Islam sudah membahas, nah, baru sekian puluh tahun terakhir ini atau dalam abad ini ya, ditemukan penemuan-penemuan ya, Islam sudah membahas ya dulu. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar
La adwa, tidak ada penyakit menular. Nanti akan kita dengarkan penjelasan ulama tentang ini. Dan ini telah dibahas oleh Al-Mujaddid, pembaharu umat ini, Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi, dalam kitabnya yang bermanfaat bagi semua yang menginginkan kebenaran, yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Salah satu bab yang membahas tentang ini. Nah, tentang adwa. Adwa itu penyakit menular. Al-maradul mu'di, penyakit yang bisa menular. Apa maksudnya menular? Bagaimana keyakinan yang benar tentangnya? Nanti akan dibahas insyaallah. Tetapi yang penting disebutkan dari hadis Abu Hurairah adalah wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra atau kusta seperti larinya kamu dari seekor singa. Berarti cepat lari dari situ. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hadis. Berarti di sini disyariatkan untuk kita menghindar. Loh, berarti kita boleh dong keluar dari sebuah negeri yang di situ tertimpa wabah. Nanti kita akan bahas bahwa hadhil ahadits yufassiru ba'daha ba'dhan, menafsirkan dan menjelaskan sebagiannya terhadap yang lainnya. Yukhassis ba'daha ba'dhan wa yuqayyid ba'daha ba'dhan. Dia mengkhususkan apa yang umum di hadis yang lainnya. Sebagian hadis ini membatasi apa yang disebutkan mutlak dalam hadis yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Ada upaya untuk menghindar. Salah satu bentuk upaya, kalau majzum, orang yang terkena lepra, seringnya dia tidak dalam bentuk wabah. Ini salah satu pembahasannya. Fir minal majzum. Tidak mengatakan fir minal juzam. Larilah kamu dari penyakit lepra seperti larinya kamu dari singa. Tapi Rasul menyatakan fir minal majzum. Larilah kamu dari orang yang terjangkit lepra. Nah, seperti larinya engkau dari seekor singa. Artinya menghindar cepat, jauh darinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Asy-Syarid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh putranya yang bernama Amr bin Asy-Syarid Ats-Tsaqafi. Qala, beliau berkata, kana fi wafdi Thaqif rajulun majzum farsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika datang rombongan utusan dari kabilah Thaqif untuk masuk Islam, untuk bertemu dengan Nabi, bertanya tentang agama. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang pria yang terkena penyakit lepra, terkena al-juzam, fahuwa majzum. Mendengar itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuatu. Mereka biasanya datang untuk berbaiat. Setelah bertanya tentang Islam, dijelaskan, kemudian berbaiat, berjanji dan bersumpah setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah dalam berbagai perkara agama yang dijadikan sebagai materi baiat. Nah, namanya baiat, mendekat atau berjabatan tangan. Ketika Rasulullah mendengar salah satu rombongan tertimpa penyakit lepra atau kusta, maka Rasulullah mengutus utusan kepada orang tersebut. Isi daripada
materi yang disampaikan adalah kata Rasulullah, inna qad baya'naka farji'. Kami sudah membaiatmu, ya, walaupun kamu belum nyampe ke kami, wahai fulan, kami sudah membaiatmu. Jangan khawatir, jangan sedih. Nah, dan pulanglah kamu. Diperintahkan untuk pulang. Ini Rasul Sayyidul Mutawakkilin, pimpinan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nggak ada orang yang tingkat tawakalnya melebihi Rasul. Tidak ada seorang yang tingkat keimanan dan keilmuannya terhadap catatan takdir melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau kana ya'khudhu bil asbab, melakukan upaya-upaya yang menyelamatkan, upaya-upaya keberhasilan dan seterusnya. Rasul mengatakan, inna qad baya'naka farji'. Kami telah membaiatmu, silahkan kamu pulang kembali ke kampungmu. Supaya dia nggak sedih. Kenapa Rasul nggak membaiatku dan seterusnya? Jangan-jangan aku belum sah keislamanku atau dan seterusnya. Maka ditegaskan oleh Nabi, kami telah membaiatmu walaupun kamu belum datang ke sini mendekat atau berjabatan tangan. Nah, ayyuhal ikhwah, ini salah satu sisi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali majzum tersebut menimpa atau al-juzam menimpa suatu negeri menjadi wabah yang melanda sebuah negeri, menular ke sana kemari, maka kembalilah kepada hadis Usama bin Zaid dan juga hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, bahwa apa? Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Ini bimbingannya ketika sudah menjadi apa? Wabah. Sudah mengenai banyak orang di suatu negeri, pindah sana pindah sini. Maka hadis Usama wa Abdurrahman bin Auf dan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang ini pun menjadi bimbingan bagi kita semuanya. Terkait permasalahan ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan selain beliau. Hadis ini panjang tapi dia mengandung kisah yang penting dan banyak pelajaran. Semoga cukup waktu untuk kita membacanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bisanadihi an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, bahwasanya khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Beliau pergi dari Madinah, dari pusat pemerintahan menuju ke negeri Syam. Untuk sebuah kepentingan kenegaraan, ngurus negara, ngurus masyarakat. Nah, hatta idza kana bisargha laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabuhu minhum Amr ibn al-As wa Khalid ibn al-Walid. Nah, sampai di sebuah wilayah sebelum masuk ke Syam namanya Sargha, nama daerah itu tadi. Ditemuilah oleh para pimpinan batalion di negeri Syam, karena Umar pada masa pemerintahannya membagi wilayah Syam menjadi beberapa wilayah komando militer. Pimpinan mereka adalah antara lain Abu Ubaidah bin al-Jarrah, wa Khalid bin al-Walid, wa Amr ibn al-As dan beberapa yang lainnya. Mereka ini bersama timnya menyambut khalifah di daerah Sargha, mengabarkan kepada khalifah bahwa di negeri Syam sekarang sedang ada ta'un, wabah penyakit menular yang sangat dahsyat
banyak orang yang mati. Jadi kita jangan konyol sekarang ini. Itulah akibatnya mereka itu kufur, itu akibatnya mereka itu syirik, akhirnya diazab. Tunggu wahai saudaraku, bisa saja menimpa kita. Nanti terlanjur kita sudah berbangga-bangga, terlanjur kita menuding-nuding, ternyata kita juga atau negeri-negeri muslimin terkenai. Apa yang mau kita jawab? Jawabannya adalah hadis Aisyah, bahwa dzalika yab'atsuhu Allahu 'adzaban liqaumin wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan itu adalah azab bagi mereka. Loh, tapi menimpa kalian, na'am, itu rahmah bagi kita. Al-mu'minun. Siapa al-mu'minun? Yang telah disebutkan tadi. Sabiran, muhtasiban, ya'lamu annama asabahu aw annahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu. Mu'min, taqi, mu'minin, muttaqin, rahmatan. Ayyuhal ikhwah, kemudian disebutkan di sini fa akhbaruhu annal waba qad waqa'a bi ardi Syam. Maka para pimpinan tadi mengabarkan kepada khalifah bahwa wabah penyakit menular at-ta'un telah menimpa negeri Asy-Syam. Naam. Qala Ibnu Abbas fa qala Umar. Berkatalah Ibnu Abbas bahwasanya Umar berkata, ud'u li al-muhajirin al-awwalin. Panggillah di daerah Sarga itu tadi, panggil para muhajirin yang senior, suruh datang mereka. Kenapa? Umar ingin bermusyawarah. Fada'ahum fastasyarahum wa akhbarahum anna al-waba qad waqa'a bis-Syam fakhtalafu. Faqala ba'dhum qad kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu. Wa qala ba'dhum ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Ternyata muhajirin senior ini berbeda pandang menghadapi fenomena yang terjadi. Berarti lumrah terjadi perbedaan pandang dalam menghadapi sebuah problem yang muncul. Lumrah wahai ikhwan, terjadi perbedaan pandang. Hahum al-muhajirun al-awwalun, mereka adalah muhajirin yang senior, dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk didengar pendapatnya. Berbeda pandang mereka. Lumrah selama itu disampaikan secara ilmiah, secara itu memang disampaikan dengan adab-adabnya, bukan untuk kepentingan-kepentingan, normal. Nah, barakallahu fikum. Diterima atau tidak, diterima atau ditolak, sebuah ide dan saran lumrah terjadi. Nah, qala, kemudian mereka berbeda pandang setelah Umar mengajak musyawarah mereka. Sebagian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau keluar dari kota Madinah ke negeri ini untuk sebuah kepentingan yang besar, urusan rakyat, urusan negara. Maka kami berpandangan, jangan pulang kau, jangan kembali, lanjutkan sampai masuk ke negeri Syam, karena penting masalahnya. Kata sebagian mereka. Sebagian dari muhajirin al-awwalin ini mengatakan kepada Amirul Mukminin, kami berpandangan sebaiknya engkau kembali, karena engkau membawa orang, membawa rombongan wahai Amirul Mukminin. Di antara mereka ada sahabat-sahabat Nabi. Kami berpandangan jangan masuk engkau ke negeri Syam, kembali ke Madinah, ke pusat pemerintahan. Maka Umar mengatakan, irtafi'u anni, sudah silakan kalian sekarang bangkit, tinggalkan aku. Tsumma qala ud'u li al-ansar, panggillah sekarang, datangkan kaum Ansar. Fada'autuhum, maka aku pun memanggilnya, kata Ibnu Abbas. Fastasyarahum, maka khalifah bermusyawarah dengan kaum Ansar. Fasalaku sabilal muhajirin wakhtalafu kakhtilafihim, mereka pun akhirnya menempuh cara-cara kaum muhajirin dan terjadi perbedaan pandang di antara kaum Ansar tersebut. Faqala Umar, irtafi'u anni, bangkitlah kalian, tinggalkan aku, sudah cukup. Naam. Thumma qala ud'u li man kana ha huna min masyakhati Quraisy min muhajiratil fathi. Sekarang panggillah untukku
siapa saja yang ada di sini dari para tokoh-tokoh Quraisy yang mereka berhijrah setelah Fathu Makkah. Muhajirin, Ansar, ashab Fathu Makkah, dari para tokoh-tokoh Quraisy. Fada'autuhum, aku pun memanggil mereka. Falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Ternyata dari masyayikh Quraisy ini tadi enggak ada yang berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini. Apa kata mereka? Faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadzal waba. Kami berpandangan engkau kembali wahai Amirul Mukminin. Nah, dan membawa rombongan ini pulang kembali. Kami tidak berpandangan engkau memasukkan mereka ke wabah penyakit ini. Fanada Umar finnas, maka Umar mengumumkan di hadapan seluruh yang hadir, inni musbihun ala dhahrin fa asbihu alaih. Aku memutuskan untuk kembali, nah, yakni menunggangi kembali tunggangannya untuk berangkat kembali. Atau maknanya yakni musbihun ala dhahrin, kembali lagi ke arah punggungnya, yakni ke arah Madinah. Tadi dia datang begini, sekarang kembali. Maka siaplah kalian semuanya untuk kembali. Qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah punya kepentingan kedatangan khalifah. Problem-problem akan teratasi dan terjawab. Penting masalahnya. Khalifah menengok langsung negeri Syam. Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah? Apakah kau melakukan ini dalam rangka lari dari takdir Allah? Ini takdir sudah. Kau akan lari dari takdir? Kata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Faqala Umar, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah." Kalau seandainya yang mengucapkan ucapan ini orang selainmu, jangan kamu yang mengucapkan ini, kata Umar. Kenapa? Karena Abu Ubaidah orang besar. Orang besar dalam Islam. Naam. Qala, "Na'am," kata Umar. Benar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari menjauh dari ketentuan takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Takdir Allah, aku datang ke sini dan aku lari juga atau keluar dari negeri Syam atau tidak masuk ke negeri Syam juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini sebelum kita lanjutkan inti daripada hadis ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada sebulan lebih terakhir ini umat manusia di muka bumi baik secara pribadi maupun atas nama komunitas bahkan atas nama negara sedang diselimuti oleh rasa takut terhadap suatu perkara yang mengancam kehidupan mereka, mengancam nyawa, bahkan merembet sampai mengancam perekonomian, perdagangan, dan politik internasional.
yaitu dengan munculnya sebuah virus berbahaya menurut keterangan para ahlinya yang dikenal dengan virus corona. Berbagai upaya dilakukan, baik yang sifatnya antisipatif, langkah antisipasi untuk mencegah kemungkinan masuknya ke sebuah negeri, ataupun langkah dan upaya pengobatan bagi yang telah menderita, dan bahkan menangani bagaimana mayat-mayat yang telah mati karenanya tidak menularkan virus tersebut. Bahkan mengganggu keharmonisan hubungan antar beberapa negara. Menyikapi hal ini, kita sebagai seorang muslim, seorang hamba yang telah menyatakan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, dan nama-namanya yang husna, beriman kepada segala berita yang Allah beritakan, dan beriman kepada catatan takdir bahwa segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah lepas dari hikmah di balik itu, baik hikmah tersebut diketahui atau diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diketahui secara kenyataan, atau hikmah itu tidak diketahui di dunia, mungkin saja baru ketahuan di akhirat nanti. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah menimpa sebuah musibah di muka bumi atau musibah menimpa kepada diri-diri dan pribadi-pribadi kalian, kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah catatan sebelum kami menciptakan seluruh makhluk tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Allah telah berilmu. Ini martabah pertama dari 4 maratibul qadar. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Demikian disimpulkan oleh para ulama tentang maratib, urutan-urutan beriman kepada takdir. Yang pertama, seorang mukmin beriman bahwasanya Allah itu telah berilmu dan mengetahui segala yang akan terjadi sebelum diciptakannya. Ilmun, ini yang pertama. Wajib kita yakin bahwa Allah telah mengetahui secara detail, besar maupun kecil, nampak maupun tersembunyi, banyak maupun sedikit, di atas ataukah di bawah, Allah telah mengetahui sebelum menciptakan semua itu. Kemudian kitabatu maulana, Allah mencatat segala yang telah Allah ketahui tadi dalam catatan
takdir yang akan terjadi. Tercatat semua. Ini urutan kedua. Iman kita kepada takdir, bahwa Allah mencatat. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dalam sebuah catatan Al-Lauhul Mahfuz. Wajib kita beriman. Kemudian al-martabatus tsalitsah, martabah yang ketiga dari 4 urutan tingkatan keimanan kepada takdir adalah bahwa kita mengimani masyiatuhu. Masyiah Allah, kehendak Allah yang maha mutlak, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan kekuatan apapun, sepandai apapun. Nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul alamin. Dan tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki akan terwujud kecuali Allah menghendakinya. Ma syi'ta kana in lam asya wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Dan segala apa yang ku kehendaki kalau engkau tidak menghendakinya pasti tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma'alimta. Kau ciptakan seluruh hambamu, manusia, jin, malaikat, binatang dan semuanya. Gunung, matahari, bulan, angin, lautan dan semuanya. Ala ma'alimta, berdasarkan ilmu yang telah kau ketahui semuanya itu. Kita sebagai mukmin insyaallah beriman kepada semua itu. Al-martabatus tsalitsah adalah kita beriman tentang masyiah Allah yang mutlaqah, mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar. Dia Allah yang punya semua kita. Dia Allah yang memiliki kita semuanya. Al-martabatur rabi'ah, yang keempat, khalquhu, yaitu penciptaan Allah terhadap seluruh yang telah Allah ketahui dan Allah catat dan Allah kehendakin. Allah menciptakan. Apa itu khalquhu? Qala wa huwa ijadun wa takwinu. Baik itu dalam bentuk mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, itu bentuk makna penciptaan yang pertama. Tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Ini makna al-khalqu yang pertama. Makna yang kedua takwin. Merakit, menggabungkan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya sampai jadi. Menggabungkan yang ini dengan yang itu sampai muncul makhluk berikutnya. Itu takwin. Nah. Barakallahu fikum. 4 maratib ini. Al-ilmu, wal-kitabah, wal-masyiah, wa al-khalqu. Kita meyakini bahwa munculnya virus yang dinamakan dengan virus corona ini telah Allah ketahui sebelum menciptakan seluruh makhluk ini. Dan Allah mencatatnya bahwa pada tahun sekian, pada tanggal sekian akan muncul sebuah virus yang mematikan yang bernama corona. Akan muncul di daerah sini dengan kekuatan sekian, ya. Korban yang akan muncul adalah ini. Hari kedua akan merembet ke sini, hari ketiga akan ke sana, korbannya ini mengganggu perekonomian, mengganggu ini, itu semuanya sudah dicatat sama Allah. Lengkap. Barakallahu fikum. Dan Allah menghendaki itu. Nggak ada sesuatu di alam semesta ini terjadi
ke barat maupun ke timur, ke utara maupun ke selatan, ke atas maupun ke bawah, berhenti ataukah bergerak, kecuali semua dengan kehendak Allah. Nggak ada yang luput dari kehendak Allah. Nggak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Nah, kita beriman terhadap itu semua. Muncullah virus yang bernama corona ini, kalang kabut dunia. Hamba Allah yang kecil ini, hamba Allah yang kecil, virus yang kecil ini tadi, taat kepada Allah, melaksanakan tugasnya. Dia bertasbih, bertahmid kepada Allah, menjalankan apa yang Allah kehendaki. Nggak ada yang lepas dari kehendak Allah. Berjalan dia. Mau ke barat, mau ke timur, masuk sana, keluar sini. Semuanya dengan kehendak Allah. Detail, rinci. Nah, virus yang namanya virus corona ini tadi. Kenapa kita harus mengarahkan ke sini? Kita sebagai mukminin insyaallah akan menghadapinya dengan ilmu, dengan iman, tuma'ninah. Sebelum nanti kita akan mengetahui secara langsung bimbingan as-sunnah tentang masalah seperti ini. Ayyuhal ikhwah, kemudian virus ini terus bekerja dia. Berapa uang yang sudah dikeluarkan? Berapa kerugian yang telah menimpa pribadi maupun negara? Berapa aktivitas di muka bumi ini yang terhenti hanya karena virus yang kecil ini tadi? Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian semua ini fuqara, butuh kepada Allah. Sementara Allah itu Al-Ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun, Al-Hamid. Tetapi dia Allah maha terpuji. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada siapapun, Allah Al-Hamid, yang maha terpuji, kebijakannya, syariatnya, keputusannya, af'alnya, semuanya maha terpuji. Syariatnya maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia kalau sudah merasa mampu, merasa kuat, merasa enggak butuh, sombong, bermaksiat. Itu manusia. An ra'ahu istaghna, tagha. Kalau sudah merasa melihat dirinya mampu, lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak penggemarnya, simpatisannya, lebih banyak ini dan itunya, merasa dia akan kuat dan nggak mau dengerin nasihat, nggak mau lagi menjalankan kebenaran. Itu manusia. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Itu manusia. Tapi Rabbul Izzah, Rabbuna Jalla wa Ala, Al-Ghaniyul Hamid. Allah lanjutkan, Iyasha yudhibkum. Jika Allah berkehendak, Allah habiskan kalian semuanya. Habis. Nggak tersisa. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru selain kalian ini. Kalian habis. Allah jadikan yang baru. Allah ciptakan yang baru. Dengan kehendaknya, dengan apa yang telah dicatatnya dan telah diketahuinya. Subhanallah. Ternyata Allah itu la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu enggak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mampu melemahkan Allah, melemahkan rencananya, menggagalkan apa yang telah Allah rencanakan. Enggak ada yang mampu. Kekuatan apapun di dunia, sekaya apapun negara itu, kekuatan militernya sebesar apapun, secerdas apapun penduduknya, nggak mampu. Antumul fuqara. Kalian wahai sekalian manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang Allah berkehendak. Pada tahun ini muncul sebuah kekuatan besar bagi manusia. Bagi Allah kecil, sebuah virus tidak terlihat oleh mata. Bukan kekuatan besar tsunami yang ditakutkan dan akhirnya menyiapkan berbagai perangkat dan sarana untuk melindungi penghuni bumi dari ancaman tsunami. Begitu juga gempa bumi, telah disiapkan alat-alat detektor untuk mendeteksi sebelum terjadinya demi meminimalisir korban katanya. Takut terhadap gunung meletus dan yang lainnya. Ternyata di luar dugaan manusia, hamba yang kecil ini yang bernama virus corona itu muncul dalam kabut dunia. Sampai-sampai sekarang dilarang penduduk dari negeri ini masuk ke negeri ini. Maskapai ini dihentikan penerbangannya. Berapa kerugiannya? Berapa kerugian yang harus ditanggung oleh maskapai A, B, C, D? Entah berapa triliun uang habis dalam sekejap. Tak luput pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang semoga Allah berikan taufik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikannya, mencegah seluruh warga asing masuk ke negaranya dan seluruh warga negara Saudi untuk keluar dari negaranya. Baik warga asing yang akan masuk ke Saudi untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan bisnis atau kepentingan ibadah umroh. Keputusan. Semoga itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah, yang protes banyak. Nah, mereka lebih tahu, mereka punya rapat, mereka punya musyawarah, mereka dibimbing oleh ulama. Dibimbing mengambil keputusan. Loh, ini kan ibadah, mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kenapa dicegah? Nah, untuk sebuah kemaslahatan besar dan menghindarkan mafsadah yang besar. Baik untuk warga negaranya sendiri dan untuk warga negara asing. Bukan untuk hanya warganya sendiri. Warga asing juga dijaga keselamatannya. Ayyuhal ikhwah, tetapi berapa kerugian yang terjadi? Berbagai penerbangan dari berbagai rute terhenti. Biaya besar sekali penerbangan, berapa kerugiannya? Satu pesawat. Kalau sehari ada misalkan ratusan pesawat dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dari Filipina, dari Eropa, dari Afrika, dari Timur Tengah, penerbangan seharinya tuh berapa? Itu terhenti. Biaya besar-besaran. Mengambil keputusan untuk itu. Hanya sebuah makhluk kecil yang Allah ciptakan. Lalu manusia mau sombong. Dengan apa kalian sombong? Dengan nuklirnya, dengan skatnya, dengan drone-nya, ataukah dengan apanya lagi? Kapal induknya. Sombong manusia kepada Rabbul Izzah, kepada Allah. Hancur manusia ini. Hancur manusia. Hancur. Ayyuhal mu'minun. Mari kita sedikit memahami ini. Bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah dan menunjukkan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Allah Al-Qawi, Al-Aziz, Dzuntiqam. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, punya balasan yang dahsyat. Jangan dikira Allah itu ajiz, tidak mampu, sombong, tertawa, kaya, kuat, militernya ini, kesehatannya katanya luar biasa, rumah sakitnya, alat-alatnya canggih untuk ini. Hayya, semua hancur. Hancur semuanya. Tinggal Allah lihat ini, mau lanjut di kesombongannya, mau berlanjut dalam kesombongannya, atau mau tobat, mau berhenti, mau beriman, meninggalkan kesyirikannya, kekufurannya, yang komunis, yang ateis, yang musyrik, yang semuanya. Nah, ayyuhal ikhwah, benar-benar keadaan ini
membuat panik dunia. Membuat panik dunia. Masing-masing pribadi himbauan-himbauan untuk mencegah adanya penularan, maka dihimbau harus melakukan ini di rumah masing-masing, di tempat-tempat keramaian, hindarkan ini, hindarkan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Panik dunia ngadepin hamba Allah yang kecil ini. Hamba Allah yang kecil. Ayuhal muslimun, penting kita tahu bimbingan syariat. Yang pertama dari bimbingan syariat ini yang tadi telah disebutkan, bahwa kita beriman kepada takdir. Dengan rincian seperti tadi yang telah disebutkan, selanjutnya Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta tu'mina annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa merasakan indah atau manisnya iman. Berarti iman itu punya rasa manis, dirasa indah. Iman itu ada keindahannya. Sungguh kalian tidak bisa merasakan itu, indah atau manisnya iman, sampai kalian beriman, berkeyakinan bahwa apa yang telah dicatat oleh Allah akan menimpa kamu, nggak akan pernah luput. Baik itu musibah, kejelekan ataupun kebaikan. Apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya manusia ini, bahwa itu akan menimpa kamu, kebaikan ataukah keburukan, musibah ataukah rezeki, sakit ataukah kesehatan, dicatat oleh Allah akan menimpa kamu. Pasti menimpa, nggak akan luput. Kalau orang beriman dengan ini, tenang dia. Nah, wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak, dan segala sesuatu yang Allah catat tidak akan menimpa kamu, nggak bakalan menimpa kamu, nggak akan mengenai kamu. Perkara baik ataukah perkara buruk, sehat ataukah sakit, kaya ataukah miskin, jahil ataukah berilmu, semuanya sudah dicatat. Nikmat kita berjalan di muka bumi, nggak ada pesimis, nggak ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan adalah apa yang akan saya jawab di hadapan Allah yaumul qiyamah. Di arasat yaumul qiyamah, di tahapan-tahapan hari kiamat yang melelahkan dan menyedihkan dan menakutkan itu. Di mana saya? Apa sikap saya nanti? Itu yang dipikir oleh seorang mukmin. Sementara dalam urusan-urusan dunia ini, rezeki, sehat, anak, ini, itu, tenang dia. Nah, tenang dia. Jalan. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, nggak pesimis. Sehat alhamdulillah, dimanfaatkan untuk kebaikan. Sakit qadarullah wa ma syaa fa'al. Diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Nanti Nabi akan mengabarkan kepada kita alaihi salatu wassalam. Yang karenanya para ulama meletakkan bab-bab penting dalam karya-karya mereka. Ayuhal ikhwah, ini langkah yang kedua. Setelah kita beriman kepada maratibut takdir, maratibul qadar, kita sekarang beriman bahwa apa yang akan Allah catat telah menimpa kita, pasti akan menimpa kita. Apa yang tidak Allah catat untuk kita atau menimpa mengenai kita, tidak akan pernah mengenai kita. Tenang kita. Benar-benar merasakan iman itu manis, indah. Nah, tumakninah. Tidak gundah. Sekarang ini di dunia gundah. Ada yang mau keluar dari negaranya, ketakutan, mau lari ke sana, mau lari ke situ, nggak bisa, dicegat sana, dicegat sini. Bingung, mau kemana? Ketakutan. Mukmin tenang, istighfar. Saya banyak dosa. Saya mau mempersiapkan diri menghadap Allah. Baik saya mau mati sekarang karena sebab makhluk yang Allah ciptakan yang bernama virus corona ini, ataukah saya akan masih hidup lagi setelah ini, sama saja.
Yang penting saya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kezaliman-kezaliman yang saya lakukan terkait hak Allah, kezaliman-kezaliman yang saya lakukan terkait hak manusia, saya harus menunaikannya, mengembalikannya kepada pemilik hak. Tenang dia. Manusia bingung. Siap-siap ini, siap-siap itu, hati-hati, ambil langkah ini, langkah itu, langkah ini, langkah itu. Ayyuhal ikhwah, loh, berarti kita nggak boleh mengambil langkah, menempuh sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kesehatan. Bukan itu pembahasannya. Nanti insya Allah kita bahas. Tapi sekarang kita sedang bagaimana seorang mukmin menyikapi keadaan ini. Beda dengan kafir. Beda dengan orang yang cita-citanya, ambisinya adalah dunia. Yang akbaru hammihid dunia. Ambisi dia tertinggi, cita-citanya yang tertinggi adalah urusan dunia ini. Yang sekejap ini aja. Sampai kain kafan putih itu saja yang dia pikirkan. Nggak dia pikirkan ma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi setelah kematian. Beda seorang mukmin yang pandangannya, cita-citanya adalah akhirat. Ayyuhal mu'minun, terkait permasalahan ini, wabah penyakit yang merata menimpa banyak orang, ya ummu al-kathir minan nas, menimpa banyak manusia atau mayoritas manusia. Ini yang diistilahkan dengan wabah dan diistilahkan dengan at-ta'un. Nah, at-ta'un. Bagaimana bimbingan Islam tentangnya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab ma yuzkar fit ta'un. Bab yang menyebutkan dalil-dalil yang disebutkan terkait wabah at-ta'un. Beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Begitu juga Imam Muslim menyebutkan juga beberapa hadis. Dan beberapa a'immah yang lainnya, al-muhaddithun, meletakkan bab ini. Bahkan dalam kutubul aqidah. Seperti kitab As-Sunan Al-Warida fil Fitan, karya Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Beliau juga meletakkan bab khusus dalam permasalahan ini. Bab ma ja'a fit ta'un. Di dalam Syarh As-Sunnah, Imam Al-Baghawi rahimahullah juga meletakkan tentang permasalahan ini. Dan para imam berlomba-lomba menyebutkan permasalahan ini. Mari kita ikuti bimbingan para imam tersebut. Di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah hadis Usama bin Zaid, hibbu ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kecintaan putra, orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah berkata, at-ta'un, qala idza sami'tum bit-ta'uni bi ardhin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar ada wabah ta'un menimpa sebuah negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Dan apabila wabah ta'un itu menimpa sebuah negeri yang Anda kebetulan berada atau berdomisili di tempat tersebut, atau sedang safar ada di tempat tersebut, tiba-tiba muncul penyakit itu, maka jangan kalian keluar dari negeri itu. Ini salah satu dasar dan pondasi dalil pembahasan permasalahan ini. Juga dalam hadis al-muttafaq alaih dari Usama bin Zaid
juga disebutkan at-ta'un rijzun ursila ala ta'ifatin min bani Israel atau ala man kana qablakum. Ta'un adalah sebuah azab yang dikirimkan kepada suatu kaum dari Bani Israel atau begitu dalam hadis kaum sebelum kalian. Fa idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kalian mendengar ta'un tersebut menimpa sebuah negeri, jangan kalian masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika menimpa sebuah negeri sementara kalian sedang berada di negeri itu, jangan kalian keluar dari negeri tersebut karena lari dari ta'un tadi. Nah, subhanallah. Ternyata hadis ini diamalkan oleh negara-negara sekarang ini. Diamalkan. Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu lebih telah berbicara. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Kalau masih mereka enggak beriman dengan Islam, fahum fi ghayatil kufur. Kalau dengan ini mendengar bimbingan Islam, agama mana yang mengajarkan seperti ini? Agama mana yang penuh rahmah, yang menunjukkan kebenaran agama tersebut datang dari Rabbus samawati wal ard, pencipta, pemilik dan pengatur langit dan bumi ini, Allahu. Nah, itu hadis Usama bin Zaid yang kedua. Juga di dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un fa akhbarani. Maka beliau mengabarkan kepadaku tentangnya. Annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Bahwa itu adalah sebuah azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya ini. Jadi ini azab. Azab. Jangan mengatakan fenomena alam. Jangan mengatakan bahwa ini karena keteledoran manusia, nggak ada kaitannya dengan dosa. La ya kadzab, wahai pendusta. Sungguh kau berdusta. Telah menipu umat ini untuk tetap lalai di dalam dosa-dosanya. Azab, kata Rasulullah SAW, yab'athuhu Allah ala man yasha. Yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi Rasulullah melanjutkan, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan ta'un itu sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya subhanallah. Wahai kaum mukminin, yang kalian tinggal di sebuah negeri, di sana ada ta'un atau wabah menular yang menimpa umat, sabarlah. Jika kalian mukminin, itu adalah rahmat bagi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melanjutkan, laisa min ahadin yaqa'u ta'una fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Ya subhanallah. Allahumma ja'alni wa iyyakum minasy syuhada. Dan tidaklah seseorang yang tinggal di suatu negeri, di sana terjadi wabah yang menimpa manusia, kemudian dia tetap tinggal di tempat tersebut, di negerinya tempat dia tinggal, yang ditimpa oleh ta'un, sabiran. Apa yang mendorong dia? Sabar, bukan gak bisa keluar. Bisa. Dia punya tenaga, punya uang, punya fasilitas untuk keluar. Tapi dia sengaja nggak keluar, sabiran. Dalam rangka sabar menjalankan syariat. Muhtasiban, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lam, dia benar-benar mengetahui
annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, bahwa tidak akan menimpanya kecuali sesuatu yang memang telah Allah catat akan menimpa. Ya subhanallah. Kecuali baginya pahala sama seperti pahala seorang yang mati syahid. Rahmah dari Allah. Baik dia tertimpa ataupun tidak, dia sabar, bertahan. Kok nggak keluar ya akhi? Ayo keluar. Kita siapkan. Kita punya mobil, kita punya kapal laut, kita punya ini, kita bisa sewa pesawat, kita bisa sewa helikopter. Ayo berangkat. La. Rasulullah menyatakan fala takhruju minha firaram minhu. Jangan kalian keluar dari negeri tersebut karena lari dari ta'un tersebut. La. Ya akhi, jangan bodoh kamu ini. La. Loh, kita harus mengambil sebab-sebab. Itu bukan sebab yang disyariatkan. Itu maksiat kepada Rasul. Itu maksiat kepada sunnah. Bukan sebab. Sebab saya harus menjaga kesehatan. Saya minum obat. Saya minum suplemen. Saya istirahat yang cukup. Saya memeriksakan diri ke lab, saya memeriksakan diri ke dokter. Hadza na'am asbab. Amma saya keluar dari negeri ini bukan sebab yang syar'i, bahkan ini adalah melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, ini adalah majlis pertama terkait permasalahan ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala, Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mukminin, beriman kepada syariatnya, sabirin, sabar dalam menghadapi resiko dan konsekuensi iman terhadapnya dan terhadap syariatnya. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mubarakan fihi.